3. Melanesoid. Ras lain yang terdapat di Kepulauan Indonesia adalah ras Melanesoid. Mereka tersebar di Lautan Pasifik di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Irian dan benua Australia. Di Kepulauan Indonesia, mereka tinggal di Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Bersama dengan Papua Nugini dan Bismarck, Solomon, New Caledonia dan Fiji, Vanuatu, mereka tergolong rumpun Melanesoid. Pada mulanya kedatangan bangsa Melanesoid di Kepulauan Indonesia berawal saat zaman es terakhir, yaitu tahun 70.000 sebelum Masehi. Pada saat itu Kepulauan Indonesia belum berpenghuni. Ketika suhu turun hingga mencapai kedinginan maksimal, air laut menjadi beku. Permukaan laut menjadi lebih rendah 100 meter dibandingkan permukaan saat ini. Pada saat itulah muncul pulau-pulau baru. Adanya pulau-pulau itu memudahkan makhluk hidup berpindah dari Asia menuju kawasan Oseania. Bangsa Melanesoid melakukan perpindahan ke timur hingga ke Papua, selanjutnya ke benua Australia, yang sebelumnya merupakan satu kepulauan yang terhubung dengan Papua. Bangsa Melanesoid saat itu hingga mencapai 100.000 jiwa meliputi wilayah Papua dan Australia. Peradaban bangsa Melanesoid dikenal dengan Paleolitikum. Pada saat masa es berakhir dan air laut mulai naik lagi pada tahun 5000 sebelum Masehi. Kepulauan Papua dan benua Australia terpisah seperti yang dapat kita lihat saat ini. Pada saat itu jumlah penduduk mencapai 0,25 juta dan pada tahun 500 sebelum Masehi mencapai 0,5 juta jiwa. Asal mula bangsa Melanesia, yaitu Proto-Melanesia merupakan penduduk pribumi di Jawa. Mereka adalah manusia wajak yang tersebar ke timur dan menduduki Papua, sebelum zaman es berakhir dan sebelum kenaikan permukaan laut yang terjadi pada saat itu. Di Papua manusia wajak hidup berkelompok-kelompok kecil di sepanjang muara-muara sungai. Mereka hidup dengan menangkap ikan di sungai dan meramu tumbuh-tumbuhan serta akar-akaran, serta berburu di hutan belukar. Tempat tinggal mereka berupa perkampungan-perkampungan yang terbuat dari bahan-bahan yang ringan. Rumah-rumah itu sebenarnya hanya berupa kemah atau tada angin, yang sering didirikan menempel pada dinding gua yang besar. Kemah-kemah dan tada angin itu hanya digunakan sebagai tempat untuk tidur dan berlindung, sedangkan aktivitas lainnya dilakukan di luar rumah. Bangsa Proto-Melanesoid terus terdesak oleh bangsa Melayu. Mereka yang belum sempat mencapai Kepulauan Papua melakukan percampuran dengan ras baru itu. Percampuran bangsa Melayu dengan Melanesoid menghasilkan keturunan Melanesoid Melayu. Saat ini mereka merupakan penduduk Nusa Tenggara Timur dan Maluku. 4. Negrito dan Wedit. Sebelum kedatangan kelompok-kelompok Melayu tua dan muda, negeri kita sudah terlebih dulu kemasukan orang-orang Negrito dan Wedit. Sebutan Negrito diberikan oleh orang-orang Spanyol karena yang mereka jumpai itu berkulit hitam mirip dengan jenis-jenis Negro. Sejauh mana kelompok Negrito itu bertalian darah dengan jenis-jenis Negro yang terdapat di Afrika serta Kepulauan Melanesia, Pasifik, demikian pula bagaimana sejarah perpindahan mereka, belum banyak diketahui dengan pasti. Kelompok Wedit terdiri atas orang-orang dengan kepala mesosefal dan letak mata yang dalam sehingga nampak seperti berang, kulit mereka coklat tua dan tinggi rata-rata lelakinya 155 cm. Wedit artinya jenis Weda yaitu bangsa yang terdapat di Pulau Ceylon, Sri Lanka. Persebaran orang-orang Wedit di Nusantara cukup luas, misalnya di Palembang dan Jambi, Kubu, di Siak, Sakai, dan di Sulawesi Pojok Tenggara, Toala, Tokea dan Tomuna. Periode migrasi itu berlangsung berabad-abad, kemungkinan mereka berasal dalam satu kelompok ras yang sama dan dengan budaya yang sama pula. Mereka itulah nenek moyang orang Indonesia saat ini. Sekitar 170 bahasa yang digunakan di Kepulauan Indonesia adalah bahasa Austronesia, Melayu Polinesia. Bahasa itu kemudian dikelompokkan menjadi dua oleh Sarasin, yaitu bahasa Aceh dan bahasa-bahasa di pedalaman Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kelompok kedua adalah bahasa Batak, Melayu, Jawa, dan Bali. Kelompok bahasa kedua itu mempunyai hubungan dengan bahasa Malagi di Madagaskar dan Tagalog di Luzon. Persebaran geografis kedua bahasa itu menunjukkan bahwa penggunanya adalah pelaut-pelaut pada masa dahulu yang sudah mempunyai peradaban lebih maju. Di samping bahasa-bahasa itu, juga terdapat bahasa Halmahera Utara dan Papua yang digunakan di pedalaman Papua dan bagian utara Pulau Halmahera.